Jangan macam-macam kalian. Awas ya. Kalian tunggu pembahasan saya. Nat, makasih ya kamu udah perhatian sama aku. Aku makasih juga soal sertifikat tanah. Nggak perlu makasih. Itu kan emang haknya warga. Tapi Van, aku bingung kenapa Tante Berita bisa semarah itu sih sama kamu? Bahkan kamu nggak ngelawan dia sama sekali, tapi dia tetap marah sama kamu. Kok bisa gitu? Seorang ibu memperlakukan anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri itu seperti tadi. Aku nggak habis pikir, Van. Karena dia bukan ibu kandung aku. Nggak apa-apa. Udah biasa. Belum waktunya aku cerita. Kalau mereka bukan keluarga kandung aku, Nat. Sampai aku bisa temukan ibu kandung aku. Dari mana Rati bisa mendapatkan sertifikat tanah itu? Padahal Papa sudah menyimpannya di tempat rahasia yang tidak semua orang tahu. Ini pasti kerjaanmu, Lukman. Kamu bongkar lemari rahasia itu. Kamu ambil sertifikat itu, kamu berikan pada orang kampung. Kamu berikan sertifikat itu kepada anak kamu. Anak sama bapak sama saja. Pak, berhenti nuduh aku seperti itu, Pak. Kita kan selalu sama-sama. Aku di pihak Papa. Please, Pak, tolong. Jangan tuduh aku seperti itu terus. Ya udahlah, Pak. Papa tenang dulu. Nanti kita cari tahu kebenarannya. Diam kamu, diam! Kalau saja kamu lebih jeli dan kamu lebih awas, semua ini tidak akan terjadi. Pesan dari Natasha. Saya nggak percaya kamu bisa melakukan itu semua, Natasha. Kamu sudah menarik semua investasi dari kami. Saya pikir kamu berpihak sama saya. Tante, gini. Tante sekarang tenang dulu. Kita cheers dulu biar kita santai ngobrol ya. Tante Berita tenang aja. Aku masih ada di pihak Tante kok. Tante inget kan? Aku pernah menyelamatkan nyawa Tante. Dan setelah itu Tante bilang kalau Tante menganggap aku seperti keluarga Tante sendiri. Ya maka dari itu, saya nggak nyangka aja. Berarti kan kamu sudah mengkhianati saya dan keluarga saya. Ayah dan putra Tante mengkhianati aku. Mereka membohongi aku menutupi semua yang sebenarnya. Wajar. Kalau dalam bisnis aku mengambil sikap seperti kemarin. Kalau aja dari awal bisnis ini dimulai, aku berurusan langsung sama Tante Prita. Aku pasti nggak akan ragu untuk tanda tangan kontrak. Karena aku tahu, Tante Prita pasti akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau urusan itu, saya sudah berulang kali ingetin Papa. Tapi kamu tahu sendiri, Papa nggak pernah dengar. Makanya itu Tante, kalau boleh aku jujur ya Tante, aku sebenarnya nggak suka ngelihat Opa Hendra, Om Lukman, bahkan Aldo memperlakukan Tante seperti itu. Aku bisa lihat Opa Hendra selalu menekan Tante, mengontrol Tante, Om Lukman yang selalu menyakiti hati Tante, bahkan anak Tante sendiri Aldo yang nggak pernah menghiraukan Tante, selalu mengabaikan Tante.
Aku bisa lihat, aku bisa rasain Tante. Dari luar Tante kelihatan sangat kuat. Tapi aku tahu, dalam hati Tante tuh pasti ngerasa sedih, ngerasa sendiri, ngerasa pengen dimengerti. Tante nggak pengen cuma jadi kayak boneka mereka aja. Aku tahu rasanya, Tante. Natasha. Luar biasa. Pertama kali saya baru menemukan seorang perempuan yang sama kuatnya sama saya. Yang bisa mengerti saya. Dan punya keberanian untuk bicara kebenaran. Aku tuh hanya pengen Tante baik-baik aja. Maaf Tante, aku sama sekali nggak ada maksud ikut campur keluarga Tante. Tapi aku ngelihat sosok Tante ini kayak mamaku sendiri. Sosok yang kuat. Cuma Tante nggak bisa nunjukin itu. Tapi aku tahu di dalam diri Tante itu Tante kuat. Jadi Tante jangan biarin mereka mengontrol Tante hanya karena Tante perempuan. Saya hanya ingin Papa melihat keberhasilan saya. Tapi Papa hanya melihat kegagalan saya. Saya hanya ingin dengar sekali aja. Sekali aja. Papa bilang, Papa bangga sama Prita. Tapi hati Papa keras. Sekeras baja. Baja pun bisa dicairkan, Tante. Tante bisa. Tante bisa buktikan sama mereka kalau Tante tuh sejajar sama mereka. Tante sepertinya nggak bisa pulang sendiri. Aku antar pulang ya. Aku bantu Tante. Yuk. Iya bisa Tante. Ada apa itu? Kenapa Natasha bawa Mama Prita ke dalam rumah? Papa? Terima kasih sudah antar Prita pulang. Sama-sama, Opa. Sekarang kamu boleh pulang. Biar Prita Opa yang urus. Saya permisi, Opa. Aku makasih juga loh. Ya, Tante aku permisi ya. Makasih ya Natasha. Ya. Makasih loh. Iya, Tante. Hei Pak, Diam, diam. Pak kenapa sih? Bikin malu kamu, bikin malu kamu. Mabuk di siang bolong. Pak? Setelah apa yang terjadi dengan keluarga kita. Pakai otak kamu. Ya, kamu mabuk di depan Natasha. Orang yang akan kita ambil simpatinya. Bodoh kamu. Pak sakit, Pak. Lepasin ah. Kenapa sih, Pak? Kamu gak boleh terlihat seperti ini di depan orang-orang ini. Kamu bisa merendahkan keluarga kita. Ngerti kamu? Diam! Diam! Papa berhenti memperlakukan aku ini seperti ini terus-terusan. Aku bukan boneka Papa. Mulai detik ini, aku bebas. Bebas melakukan apa aja yang aku mau.
Siapa kamu sebenarnya? Permainan apa ini semua? Kenapa kamu bermuka dua, Natasha? Kemarin kamu bersifat baik kepada warga. Dan kamu baru saja ketemu sama orang-orang yang gak punya hati. Keluarga Saputra. Natasha, sebenarnya kamu ini siapa? Apa tujuan kamu? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota ini? Suatu hari nanti, aku akan kasih tahu kamu siapa aku sebenarnya, Van. Prita, Prita, dengar saya. Apa sih, Pak? Papa belum selesai bicara. Apa? Apa? Aku juga ingin dihargai, Pak. Aku juga berhak dihargai di rumah ini. Dihargai sama semua yang ada di rumah ini. Kamu nggak punya hak apa-apa. Opa, Mama, seperti mereka ada masalah. Gak usah minta macam-macam. Kamu itu hanya perempuan lemah. Opa, hentikan! Opa, turunin tongkatnya. Opa, Mama kenapa? Opa, ada apa ini? Dia sudah berani melawan Opa. Dia pulang dalam keadaan mabuk. Di siang bolong. Bikin malu nama keluarga. Opa, dengar. Opa tenang ya. Ya, Ma tenang, Ma. Opa tenang. Tenang ya, Opa. Urusan kita belum selesai. Opa tenang. Opa. Mama kenapa? Mama baik-baik aja kan? Mama kenapa? Udah, kamu nggak usah belain Mama. Mama bisa urus diri Mama sendiri. Gue nggak ngerti lagi. Kenapa akhir-akhir ini keluarga Saputra malah makin kacau? Lihat aja. Aku akan buktiin ke mereka semua. Kalau aku bukan perempuan lemah. Mas? Mas Lukman, kamu dari mana aja sih? Mau aku bantuin? Udah. Sebentar. Udah, aku lagi nggak mood. Aku lagi capek. Kamu kenapa sih kayak gini terus sama aku? Kenapa sih kamu gak pernah cerita sama aku, Mas? Kamu selalu jauh sama aku. Apa sih? Lepasin. Apa-apaan sih? Aku lagi capek, aku bilang. Lagi nggak mood. Bagus. Aku juga ngamut sama bau kamu. Bau parfum perempuan murahan. Aku nggak punya waktu ya ngeladenin perempuan kayak kamu. Mas, dengerin dulu, denger. Apaan sih? Kamu tuh selama aku nikah sama kamu, selama aku kenal sama kamu selalu nolak aku. Kamu selalu sia-siain aku. Aku nggak akan biarin kayak gini, Mas. Mulai sekarang, aku akan pegang kendali. Terserah kamu. Penting kamu. Mas! Mas Lukman! Tiara, coba kamu lihat bulan purnama itu. Biasanya, kalau lagi bulan purnama kayak gini, permintaan kita bisa dikabulin. Coba sebutin permintaan kamu. Permintaan aku pengen bareng-bareng terus sama kamu, Rayvan. Aku pengen bertemu sama Revan lagi. Natasha?
Astaga, permintaanku beneran jadi kenyataan. Revan ada di sini. Natasha? Hai. Kamu ngapain malam-malam kesini? Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena kamu udah bantu warga soal surat-surat tanah. Sama-sama. Kamu tahu nggak? Kalau malam begini, aku selalu ingat sama teman aku waktu kecil. Dulu waktu kecil, aku sama dia sering menatap langit, nungguin bintang jatuh. Lucu banget sih kalian. Bagus ya? Iya. Aku pamit ya. Ya ampun, gue kan harus ganti baju ketemu Erik di klub. Jadi ini bisnis keluarga Saputra yang gak banyak orang tahu. Nggak cuma tempat clubbing. Ada juga rumah esek-esek, tempat judi. Si Lukman ini seneng banget sama perempuan nakal. Makanya dia seneng ambil alih bisnis Hendra yang kotor ini.